Kami dari tim kelompok 1 sebelum melanjutkan kami akan doakan yel-yel untuk penyemangat kami. Siap semuanya, siap? Siap. Kami pembimbing haji kelompok 1. Kami pembimbing haji kelompok 1. Lulus. Semua ujian, semua rintangan, kalau kita bersatu pasti lulus. Siapa kita? Kelompok 1. Sukses bersama, luar biasa. Lulus. Lulus. Silakan moderatornya atur waktu semaksimal mungkin. Saya awali dengan pantun. Ke hulu kita mendayung perahu. Cakep. Air beriak tanda tak dalam. Sebelum materi dimulai, jawablah dulu salam kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat tim penilai, yang sama saya hormati tim fasilitator, yang sama saya hormati Bapak Ibu peserta yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman yang akan menjadi presentator di malam hari ini. Yang pertama, Bapak Haji Zulfahmi SAG MH, PHU Padang. Yang kedua, Bapak Haji Herman SOC MAG, utusan UIN Bandung. Yang ketiga, Ibu Haja Ifat RC MAG, utusan RNI PBNU. Operator Haja Lela Ibu Anissa. Ya, maaf ada perubahan dana. Terus notulen Ibu Haja Ainul Uhuroh SAG MSI dari RNI PBNU. Selaku moderator saya sendiri, Muhammad Arsyad Asragal SHI, PHU Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mempersingkat waktu kepada pemateri pertama, Pak Haji Herman Esos MAG Bigber. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan sebelumnya kepada guru kami, Ketua PAMDI, Bapak Cecep Sasa Jaya, mudah-mudahan secepatnya menjadi profesor. Amin, amin. Salah satu bapak dan guru kami di Perkumpulan Ahli Manajemen Dakwah seluruh Indonesia. Oke, baik, untuk selanjutnya, bahwa pada hakikatnya ketika berbicara kita jamaah Indonesia datang ke negeri orang dan posisi landing atau posisi datang ke Jeddah itu dalam posisi masuk ke rumah orang. Pertanyaannya kira-kira ketika kita masuk ke rumah orang, bagaimana ketentuannya? Pasti tentunya walaupun kita banyak yang sudah ada di dalamnya, tentu kita masuk ke rumah orang. Jadi aturan yang ada di dalamnya adalah aturan rumah orang, walaupun posisinya kita sudah memiliki kerjasama. Oleh karena itu, ketika posisi masuk ke rumah orang itu banyak peristiwa yang terjadi. Salah satunya kami sebutkan di sini bahwa yang pertama turun dari pesawat
Walaupun turun dari pesawat ini sebelumnya ada masalah ya, di pesawat itu ada beberapa peristiwa, salah satunya adalah jemaah yang meninggal di pesawat. Dulu ada sebuah pembahasan, ini mungkin perlu dijelaskan juga dalam perspektif fikih. Salah satu kesepakatan, ini problemnya, ini problem yang terjadi. Salah satu kesepakatan panitia petugas waktu itu, ketika jemaah haji meninggal di pesawat, maka peristiwa itu ditutupi sampai landing. Kenapa ditutupi? Karena posisinya, kalau seandainya diketahui posisi sedang di mana, maka jamaah harus transit terlebih di situ. Itu menjadi berapa? Itu mungkin yang perlu penjelasan lebih dalam. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan, ketika kita masuk rumah orang, maka kata yang pertama, kita harus sesuai dengan ketentuan orang, ketentuan di rumah sendiri. Turun dari pesawat diarahkan petugas, tentu ini kita posisinya ingat, pemeriksaan kesehatan, tentu juga di situ kita sebagai petugas yang harus memahami, khususnya yang di kloter, memahami kondisi jamaah. Setelah turun pesawat, langsung jamaah turun. Di situ mulai agak secara psikologis, secara fisik duduk lama, capek dan sebagainya. Di situ terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu masuk proses imigrasi. Di proses imigrasi rata-rata normal, tapi ada peristiwa-peristiwa yang unik. Salah satunya ke sidik jari yang tidak terbaca. Itu peristiwanya berulang dan berulang. Baik, persoalannya ada dua. Persoalan yang pertama adalah persoalan bahasa. Yang persoalan kedua, mohon maaf, kadang-kadang Bapak Ibu, jamaah kita tuh dari kampung dan pekerjaannya pekerja keras. Jadi bisa jadi dalam 2 minggu itu masih bekerja di sawah, ladang dan sebagainya, sehingga sidik jarinya agak susah. Nah itu persoalan seperti di luar. Oke. Yang selanjutnya paspor, visa, biometrik dan sebagainya itu sudah menjadi ketentuan dan kita hanya mengikuti sebenarnya walaupun kita berada di sana. Yang selanjutnya ada pengambilan bagasi, bea cukai. Di pengambilan bagasi biasanya tidak terlalu rumit, akan tetapi ketika sudah masuk proses X-ray di situ sudah mulai ketemu. Walaupun sebelumnya lolos di Indonesia, banyak peristiwa itu lolos di Indonesia, tapi tidak sudah masuk pada ketentuan rumah orang atau ketentuan yang sudah ada di Jeddah atau di Madinah, itu sudah terdeteksi, otomatis dibongkar. Disorientasi jelas ya, disorientasi jadi linglung dan bubu, mohon maaf, nggak jelas gitu ya, sehingga ketika kami di bandara banyak menemukan jamaah yang linglung. Itu bisa diindikasikan dengan ingin kembali lagi, mereka pisah dengan istrinya, mau ke air, putar-putar dan lain sebagainya. Kadang-kadang posisi itu juga mengakibatkan perpisahan antara suami dan istri. Di situ ketika berpisah, maka istrinya nyari biasanya atau suaminya nyari, maka satu sama lain itu akan terjadi bingung, kebingungan di antara jemaah, sehingga akhirnya petugas harus nyari satu sama lain. Itu pun juga terjadi. Yang 3, pelanggaran ihram. Jamaah sudah selesai pemeriksaan sidik jari, paspor dan lain sebagainya, masuk ke bahasa di bandara itu kami di zona ya. Zona A, zona B, zona C, apalagi kalau di Jeddah, jamaah dikumpulin di situ. Dan posisinya ketika di zona ini ada 2 kemungkinan. Jadi kalau dalam perspektifnya jamaah itu bisa jadi lihat di atas pesawat. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, kami temukan di lapangan banyak jamaah yang belum sesuai. 1. Yang kedua, ada persoalan yang sangat kronik. Apabila jamaah bersamaan datang, jamaah luar juga datang, jamaah kita datang beberapa kloter, nah di situ dipercepat. Yang biasanya dikasih space waktu setengah jam, kadang-kadang 15 menit. Ke air saja nggak cukup. Di situ banyak terjadi mohon maaf ya, jamaah yang kena kotorannya sendiri di situ. Paling banyak yang saya temukan di situ, bukan hanya di lapangan itu. Kenapa? Karena desakan cepat, ya, didesak, didorong untuk naik pesawat, untuk naik mobil, untuk naik ruangan zona itu. Wah, di situ terjadi sangat luar biasa. Di sisi lain tidak bisa komunikasi, dan yang ketiganya WC di
Jeddah itu tekanannya tinggi dan jamaah belum menyesuaikan dan belum tahu kondisinya, akhirnya terjadi di situ. Nanti penyelesaian videonya mungkin pelanggaran ihram dari situ salah satunya. Banyak jemaah yang masih memakai dan sebagainya, sholat tidak berburu karena terus didorong 15 menit harus sudah keluar karena jemaah yang lain masuk. Yang ke koper, mereka juga terus terang ingat koper, walaupun bisa jadi sudah dibawa sama jemaah yang lain, itu mengakibatkan mereka mencari sendiri, padahal sudah ada petugas yang lain. Ketika mereka mencari sendiri, akhirnya dalam bahasa Sunda itu berencai, akhirnya ada yang nyari kesini, nyari kesini, nyari kesini, itu menjadi penyebab kredit luar biasa. Yang next, oke, struk linglung tadi jamaah non prosedural terjadi memang dari sini lolos saja, ketika ke sana tidak terdeteksi. Salah satu yang tidak terdeteksi itu adalah ada jamaah yang dari sini lolos tapi ke sana tidak lolos karena dulu salah satunya di kasus 23 karena beliau pernah bergabung dengan jasa travel yang pernah di blacklist. Ada kurang lebih 6 orang yang dikembalikan satu keluarga. Itu kan di luar. Yang ketiganya bus jemputan delay. Jadi jamaah kita sudah didorong terus gitu ya, tapi mobil belum datang. Itu mengakibatkan persoalan-persoalan yang luar biasa. Di luar prosedur yang seperti ini ada sesuatu yang luar biasa. Salah satunya adalah ada jamaah yang mohon maaf langka tapi terjadi susah masuk bus, akhirnya hanya beliau memanggil satu ambulan dan oleh ambulan itulah dia diantarkan ke hotel karena terlalu besar. Demikian, terima kasih untuk bandara dan selanjutnya saya persilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati evaluator serta hadirin sekalian, izinkan saya melanjutkan di grup kami. Ada 5 poin yang masih akan kita sampaikan. Yang pertama, ihram istighfar. Next. Yang kedua tentang talbiyah. Yang ketiga tentang ihsor. Yang keempat tentang ihram. Yang orang yang stres berat. Baiklah, next. Kembali, hukum ihram dengan istighfar atau bersyarat dan konsekuensinya bagi jamaah. Ibu bapak sekalian, jika orang merasa nanti ketika menjalankan ihram itu ada hal yang diperkirakan nanti akan mengganggu ihramnya, maka di dalam dirinya sudah memperkirakan nanti aku, andai kata saya di tengah-tengah itu nanti kuat, kalau misalnya aku sakit, maka ada beberapa hukum yang sebagian besar hukum itu adalah membolehkan. Kalau saya baca, mohon dari dekat saya karena nggak bawa kacamata. Jika jamaah haji atau mengeluarkan ihram dengan istighfar, maka ihramnya tetap sah. Ihramnya tetap sah. Diperbolehkan jika jamaah mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan manasik. Menurut Imam Syafi'i, hukumnya sah, boleh dan tidak perlu membayar dam. Imam Hanafi juga hukumnya sah dan tidak perlu membayar dam. Imam Syafi'i juga membolehkan dan sah, tidak perlu membayar dam. Intinya, orang yang di tengah-tengah ihram kemudian tidak bisa melanjutkan, maka ihramnya tetap sah dan tanpa membayar dam serta tahallul walaupun belum selesai. Next, referensinya adalah
Al-ishtiratu fil ihrami ada Syafi'iyatu wal Hanabilatu al-ishtiratu fil ihram. Jadi Imam Hambali, Imam Syafi'i memperbolehkan ishtirat di dalam ihram. Wa tahallulu limani'i maridin wa nahwihi. Tahallul tindakan ihram karena ada halangan yang menyebabkan dia tidak bisa melanjutkan ihramnya. Wala yajuzul tahallulu ma'adami istirat. Kalau orang tidak istirat, maka tidak boleh tiba-tiba tahallul. Misalkan suami istri misalkan karena tahu istrinya kolaps, kemudian ikut-ikut terus aku tahallul sekalian, tidak boleh karena tidak ada sebelumnya tidak ada niatan untuk istirat. Ini didasari oleh hadis Ibnu Abbas, An-Nabuba'ata binta Az-Zubairi qalat ya Rasulullah inni imro'atun saqilatun wa inni uridul hajjah wa kaifa ta'muruni. Wahai Rasulullah, seorang perempuan bertanya, saya kepingin haji tapi saya sakit, sakilah ada yang berat untuk melaksanakan, maka bagaimana perintah panjenengan? Rasulullah menjawab, ahli wastariti anna mahali haitsu habasatni. Dia jalani, tapi istiratlah dan tahallullah setelah halangan itu datang. Itu salah satu referensinya. Next. Referensi kedua, sahal istiratu fil haji wal umrati. Disah atau sah haji dan umrah dengan istirat. Wa hadza madzhab Syafi'iyati wal Hanabilati wal Zahiriyati. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Zahiriyah. Ada dari Aisyah juga. An Aisyah dan radhiyallahu anha, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Rabi'ah bin Zubair. Sama ya dengan yang tadi kasusnya. Ada yang konsul ke Rasulullah sakit, kemudian bagaimana haji saya? Ya hajilah. Saya rasa itu sama. Next. Diteruskan nomor 2. Hukum membaca talbiyah bagi jamaah haji. Ada beberapa pendapat. Pertama, Imam Maliki mewajibkan. Jadi baca talbiyah setelah orang niat haji hukumnya wajib. Jika meninggalkannya berdosa, dikenai dam dan hajinya tetap sah. Membayar dam, hajinya tetap sah. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali, Ahmad bin Hambal, menghukuminya sunnah. Mayoritas ulama kontemporer menghukumi talbiyah sebagai sunnah muakkadah. Sedangkan As-Sauri dan Imam Abu Hanifah dan Al-Zahir mengatakan bahwa talbiyah adalah rukun dalam ihram, sebagaimana takbiratul ihram di dalam sholat. Next. Pertanyaan ketiga. Balik. Yang ketiga. Ketiga. Soal ketiga. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang sudah berniat ihram haji atau umrah tapi tidak dapat melanjutkan manasiknya atau ihsan? Ada beberapa pendapat juga, jika seseorang sudah niat haji kemudian menghadapi halangan itu bisa berupa ketinggalan waktu misalkan, atau
tiba-tiba tidak mampu atau bahkan ada musuh atau hal yang mengancam, bagaimana sudah terlalu niat? Maka Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa ihsar haji yang dilakukan oleh bisa yang dihadapi oleh yang dilakukan ihsar yang dilakukan itu boleh. Abu Hanifah yang dimaksud ini pengertian ihsar ya, ini hukum-hukum next. Belum. Itu tentang definisi ihsar ya, masih definisi ihsar. Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa ihsar adalah halangan yang menimpa jamaah haji yang dilakukan oleh musuh sehingga tidak dapat meneruskan ibadah. Tadi sudah saya sebutkan. Abu Hanifah yang dimaksud ihsar adalah semua bentuk halangan. Imam Nawawi menjelaskan hukum bagi haji yang ihsar dengan mengambil pendapat para tokoh. Ini ketikanya keliru. Penjelasannya masih tiga tentang ihsar tadi. Jamaah ini sudah tempat yang belum next belum sampai 4 kembali. Mohon maaf. Pendapat para tokoh madhab sebagai berikut. Jamaah yang sudah berikhram haji harus tahallul. Sudah terlanjur tapi kemudian tidak jadi, maka tetap harus tahallul dan wajib menyembelih dam, seekor kambing. Ini madhab Hanafi, Ahmad bin Hanbal, dan jumhur ulama. Jamaah yang sudah berikhram umroh ada di situ ya. Jamaah yang sudah berikhram umroh juga harus tahallul, madhab Abu Hanifah dan jumhur ulama. Sedangkan Imam Malik menolak tahallul karena umroh tidak bisa putus dan berhenti waktunya. Jadi menurut Imam Malik membatalkan atau tidak jadi haji itu tidak tahallul, jadi sepanjang tahun dia tetap ihram. Kemudian menurut Abu Hanifah, jamaah yang mendalam setelah wukuf tidak bisa tahallul. Jika tahallul ihsar sudah dilakukan, maka jika hajinya haji fardu, maka tahun depannya dia mengulang hajinya. Jika haji sunnah, maka tidak apa-apa, hajinya tidak diulang. Selanjutnya nomor 4 akan dipresentasikan oleh teman yang lain, sama-sama dari FMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, teman-teman ahli dan evaluator? Saya izin melanjutkan untuk soal yang keempat. Ini soal keempat dan kelima, dan sebelumnya ini semuanya sebenarnya permasalahan-permasalahan haji yang banyak kita temui. Di soal yang keempat ini, apa yang harus dilakukan bagi jamaah dalam kondisi stres berat, demensia, sakit jiwa atau sakit berat? Sebutkan landasan hukumnya. Jadi ini masih berkaitan dengan konteks istita'ah. Jadi para ulama di sini berpendapat bahwa orang-orang tersebut ketika mereka sudah sampai di Makkah kemudian mengalami hal-hal seperti tersebut, diperbolehkan bagi mereka untuk membadalkan haji, begitu ya. Ini ada di dalam fikih Islam wa adillatuhu dari Muhammad Zuhairi. Diperbolehkan badalkan haji ini sebenarnya ada bagi orang yang meninggal dan kemudian dia ini dan belum berhaji, gitu ya, atau orang yang sakit yang masih hidup karena adanya udzur dan dia memiliki harta. Menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib haji baginya karena adanya udzur, dan jika memiliki uang maka wajib dibadalkan.
kedua, pendapat Imam Ghazali boleh dibadalkan hajinya saat dia lemah atau sakit, dengan syarat sakitnya dalam durasi lama dan memang yu'addi ilal maut, artinya sakit ini akan membawa dia kepada kematian. Kemudian pendapat Maliki membadalkan hajinya orang yang masih hidup itu tidak boleh, tidak sah secara mutlak, kecuali yang dibadalkan itu adalah orang yang meninggal. Jadi orang demensia dan yang lain itu tadi tidak sah hajinya jika dibadalkan. Malikiyah ini berpegangan pada ayat man istata'a ilaihi sabila, sehingga ketika tidak ada istita'ah mereka dimaknai orang-orang yang ma'dud. Ketika ma'dud maka mereka tidak ada kewajiban haji. Kemudian selanjutnya, sedangkan pendapat Syafi'iyah membadalkan haji bagi orang-orang yang ma'dud itu ada dalam dua keadaan. Yang pertama, orang yang sangat tua atau lemah sampai dia tidak dapat berhaji sendiri, yang artinya membutuhkan bantuan, dan dia secara finansial itu mampu, maka wajib mewakilkan maka wajib membadalkan atau mewakilkan. Yang kedua ini bagi orang yang meninggal, ya, yang poin B. Next, dalilnya apa? Dalil hukumnya yang pertama dari Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah yang kita ketahui di sini adalah istita'ah badaniyah dan maliyah. Kemudian wajhud dilalahnya adalah bagi orang yang tidak bisa mereka ini duduk lama, kemudian tidak mampu ya duduk atau dengan sehat dan sebagainya dalam pesawat, di dalam rahilah, maka mereka ini dihukumi sebagai orang yang ghairu mustati' atau mereka tidak mampu. Sedangkan dari sunnah kita dapat lihat di sini bahwa ada hadis Nabi, suatu ketika ada imro'ah dari Khat'am yang dia meminta fatwa dari Rasulullah bahwa bapaknya itu dia mengatakan bahwa salah satu dari kewajiban dari Allah adalah haji, sedangkan dia melihat bahwa ayahnya itu tidak bisa berhaji karena syekh atau karena sudah tua, karena syekhan kabiran, sehingga kemudian dia tidak bisa duduk di rahilahnya. Kemudian afa'ahujju anhu qala na'am, sehingga kemudian apakah saya harus menghajikannya? Iya. Nah, maka ini adalah salah satu dari sunnah. Kemudian yang dari selanjutnya hampir sama, inna nabi syekh kabir alaihi faridatullah fil haji wa huwa la yastati ayastawi ala dhahri ba'iri. Jadi dia tidak bisa duduk dengan tenang, duduk dengan enak di atas ba'irnya karena sudah tua, gitu ya. Kemudian dalil yang ketiga adalah landasannya adalah ijma' dari ulama ya, dan ini landasan ini kami ambil dari Mausu'ah Fiqhiyah. Next. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah bagaimana hukum tikrar umrah bagi yang berhaji tamattu. Tikrar umrah itu berarti artinya orang yang mengambil haji niat tamattu ini tadi, dia sebelum berhaji dia melakukan umrah sunnah yang berulang-ulang. Di sini terbagi menjadi dua akwal atau dua qaul. Yang pertama adalah menurut madhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali, hukum tikrar umrah atau tikrar umrah sunnah itu hukumnya adalah sunnah. Yang pertama, referensinya kami ambil dari fikih madhab arba'ah. ويندب الإكثار من العمرة وتتأكد في شهر رمضان باتفاق الثلاثة وخالف المالكية. Jadi tiga ulama ini tadi sepakat bahwa itu hukumnya sunnah, apalagi sunnahnya itu dikuatkan jika itu dilakukan di bulan Ramadan. Sedangkan referensi kedua kami hampir sama, kami ambil dari Imam Nawawi Majmu' Syarah Muhadzab, wala yukrahu umratani wa thalathu akthar fi sanah al-wahidah. Jadi satu tahun bisa melakukan umrah 2, 3 bahkan berkali-kali, wala fil yawm al-wahid, atau di satu hari bisa berkali-kali. Bal yustahabbu al-ikthar. Jadi ini poinnya di sini, wajhul dilalahnya di sini. Kemudian juga di dalam menurut Imam Syafi'i juga ya juzu ayya'tamir fi sanah maratain. Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat dari Imam Malik yang di sini Imam Malik menghukuminya makruh. Next, apa yang digunakan atau dalil apa yang digunakan oleh Imam Malik di sini? Tukrahul umrah fi sanah, ini kami ambil fikih Islam adillatuhunya Wahab Az-Zuhaili. Tukrahul umrah fi sanah aktsar min marrah. Makruh hukumnya umrah satu kali lebih dari dalam satu tahun lebih dari satu kali. Kenapa? Alasannya karena umrah ini adalah ibadah yang di dalamnya ada tawaf dan sa'i, dan tawaf dan sa'i ini juga ditemukan di dalam haji. Nah, sedangkan haji saja itu 1 tahun sekali, ada waktunya sendiri, sehingga umrah dikiaskan atau dianalogikan dengan hukumnya sama dengan
haji. Namun wanuhisha dzalika bi anna al-hajja mu'aqqatun la yatasawwar tikraruhu fi sanah wal umrah ghairu mu'aqqatah. Jadi beda katanya, ini di sini di nikos lagi. Artinya bahwa haji itu tadi kan dia ibadah mu'aqqatah, ada waktunya, sedangkan umrah itu tidak ada waktunya. Sehingga umrah ini dikiaskan kepada sholat, yang mana sholat ini adalah tikrar, sehingga kemudian tidak tawaf ini tidak umrah ini tidak disamakan dengan haji. Dan yang terakhir adalah kita sebagai pembimbing ibadah haji hendaknya kita juga memiliki pertimbangan-pertimbangan, yaitu maqasidus syariah, yang mana maqasidus syariah ini adalah tujuan-tujuan syarat atau tujuan syariah diletakkan, yang ada 5 itu tadi, hifdzuddin, hifdzul dan yang lain. Ya, kuncinya ketemu. Ya, silakan untuk tanya jawab. Terima kasih buat teman-teman Rekalo. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan tadi tentu masih terlalu banyak kekurangan. Tentunya kita mencari kesempurnaan. Dari kesempurnaan itu, maka kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan maupun masukan dan di kesempurnaan apa yang kami prestasikan di malam hari ini. Kami berikan kesempatan para penanya. Yang pertama, yang berkelompok, masing-masing kelompok sebentar satu orang. Silakan dari ujung. Ya, oke, 2, silakan. Kelompok berapa Ibu? 4. Singkat, padat, dan jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh presentator tentang problematika di bandara, yang tadi dijelaskan bahwa dikarenakan fast track sehingga jamaah cepat-cepat gitu ya dimasukkan ke dalam bis. Nah, sementara jamaah itu banyak yang lansia dan kain ihramnya kotor-kotor ya, kena najis dan sebagainya. Dan dampaknya ketika sampai Mekah, mereka itu dalam kondisi yang pampersnya bocor, kemudian kadang BAB-nya kemana-mana begitu ya. Kita menurunkannya juga sangat luar biasa, sangat tidak nyaman baunya. Nah, apa solusinya? Karena mereka itu sedang dalam keadaan ihram, karena ini kan gelombang 2 ya, setelah ke Makkah kemudian menunggu untuk umroh. Nah, sedang keadaan ihram tapi dengan kondisi seperti itu, kotorannya kemana-mana, ke baju sampai ke badan-badan gitu ya, lansia, kemudian tidak ada pendamping juga, sehingga petugas itu mencemokinya gitu ya, karena ini baunya tidak nyaman. Apakah boleh menggunakan sabun sementara ini dalam keadaan ihram? Itu saja, terima kasih. Mohon maaf Bu, boleh tahu nama saya? Nama saya Feni dari PPWC. Iya, terima kasih. Penanya kedua, silakan Bapak. Satu kelompok 2. Jangan lupa Pak, perkenalkan nama. Satu kelompok 2 penanya. Siap. Tanya 2 aja dan Oh, siap. Bisa ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok. Iya. Dia tidak ngatur. Silakan Bapak. Sebutkan nama kelompok. Baik, terima kasih. Saya Lutfi dari kelompok 5 perwakilan dari Cirebon, ingin menanyakan mengenai ihram ya. Ini jamaah gelombang 2, jadi turun di Makkah. Oh iya, di Jeddah, maaf. Di Jeddah, yang itu kemudian mereka sudah berniat untuk melakukan umroh dan sudah berpakaian ihram. Nah, ketika itu kan berarti mereka akan dibawa ke hotel terlebih dahulu biasanya. Ketika di hotel itu mereka sudah berihram. Yang laki-laki itu ada dulu pengalaman saya ketika melaksanakan ibadah haji itu,
selama di bis itu kemudian karena merasa kedinginan, si jamaah laki-laki itu kemudian memakai sorban untuk menutup kepalanya. Bahkan sampai ke hotel, itu kan cukup lama lah waktunya. Bahkan sampai kemudian tiduran sambil memakai penutup kepala sorban tadi. Kira-kira model semacam itu jamaahnya akan diberikan apa hukumannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup kepada Pak Sulaiman, silakan. Oke, saya ucapkan terima kasih pada dua penanya. Yang pertama, saya jawab teknis, nanti bikinnya teman saya. Ketika masuk ke bandara tuh memang, mohon maaf ya, jamaah kita tuh banyak yang repot Pak, terutama yang lansia. Ya, itu posisinya bukan pas sebelum di tes paspor dan lain sebagainya sidik jari, itu setelah keluar dari situ. Di situ harus mangat juga. Tidak semua pembimbing ternyata mengharuskan ganti ihram di pesawat atau di bandara. Itu rata-rata di bandara Indonesia ya, rata-rata di bandara Jeddah, dan posisinya krodit, saling dorong karena jamaahnya banyak dari daerah yang lain. Saling dorong itu di sisi lain jamaah yang lain masuk WC, ada yang sholat, ada juga yang masih di WC, dan teman yang lainnya sudah harus masuk mobil karena jamaah yang lain datang. Itu kondisinya sangat krodit, mengakibatkan hal-hal yang tadi itu secara teknis ya, itu banyak terjadi, dan mohon maaf bisa jadi pembimbing juga tidak mengetahui karena dalam posisi itu pembimbing khususnya ibadah itu sedang memberikan laporan kepada BPIH Arab Saudi di bandara. Yang satu mendorong, yang satu untuk terkait mereka yang ke air, lansia dan sebagainya itu tidak terpantau. Dan saya yakin di situ banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi karena faktor itu teknis. Terkait bikinnya proses ini pembersihannya dan sebagainya, pengaturan dan sebagainya, teman kita silakan. Ya, saya menjawab sedikit nanti dibantu sama teman saya. Saya pernah mengalami waktu saya bertugas ada jamaah yang memang pas sampai itu ihramnya sudah pula tahi ya, potongan. Itu hampir seluruh badannya. Ya, kalau memang kondisinya seperti itu, memang harus dicuci asalkan sabunnya tidak mengandung wewangian ya. Karena kalau kata Pak Deman, kalau kotorannya itu sedikit, ihram itu bisa saja. Tapi ini kan banyak ya, apalagi sesubuh-subuh. Itu kalau lansia itu banyak sekali. Kalau lansia itu saya sering menemukan itu hampir seluruh ihramnya kadang karena dia ini di bis itu menahan buang air. Biasanya akhirnya dia buang air di celananya, akhirnya kena bajunya, diduduk lagi kena. Nah, kalau saya menemukan seperti itu saya buka. Maksudnya dibersihkan dengan sabun. Ya tadi atas sabunnya tidak mengandung wewangian. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali hal ini membolehkan. Kalau mazhab Syafi'i, asal tadi syaratnya sabunnya tidak mengandung wewangian. Kalau mazhab Hanafi ini cenderung melarang penggunaan sabun dan sejenisnya secara mutlak. Ini kalau mazhab Hanafi. Tetapi kalau mazhab Maliki, menurut mazhab ini bagi dan mensucikan diri diperbolehkan, tetapi tujuannya untuk menghindari atau menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh, yang ada dalam baju jamaah tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi yang bertanya tentang kalau kita sudah ihram tetapi lupa sorban kepakai, bahkan sorban tidur, itu konteksnya lupa ya. Jadi menurut Imam Hanafiyah sama Malikiyah itu hukumnya tidak berdosa, bahkan tidak dikenakan dam karena memang itu lupa. Mungkin seperti itu. Ada yang barangkali bertambah? Ada sanggahan? Ada sanggahan dari peserta
sebentar. Cukup? Sabunnya wangi katanya Bu Yumina. Artinya sanggahan ini sanggahan, sabunnya yang wangi katanya. Ini semuanya mau jawab kayaknya. Kerja teamworknya. Ya baik, untuk tadi ada penambahan sedikit karena ini sabunnya memakai wangi-wangian gitu. Sini menurut Imam Nawawi, jika seseorang menggunakan sesuatu yang mengandung wangi-wangian untuk pengobatan atau menghilangkan kotoran, maka tidak dikenakan dam. Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Terus kemudian juga menggunakan kaidah fikih hajat atau kebutuhan mendesak kedudukannya seperti darurat, sehingga ya seperti itu tadi sanggahannya. Jadi wangi-wangian ini diperbolehkan jika memang bertujuan untuk menghilangkan najis atau kotoran, tetapi bukan untuk berhias. Oke, cukup? Oke. Pak Yai udah penasaran ini pengen yang dimaksud sabun gitu kan. Oke, waktu juga yang terbatasi, kami silakan Pak Yai. Pertama pertanyaan tadi ibu ini, ibu siapa Bu? Bu Penny tadi kan dari Jeddah sudah banyak yang kotor ini terus ke Mekah. Ya usahakan pemimpinnya kasih tahu di Mekah sebelum tawaf yang mandi dulu gitu kan. Ganti ihram, terus kalau memang udah ada ihramnya itu doang, apa harus dicuci? Pertanyaan selanjutnya, dicuci pakai sabun atau mandi pakai sabun? Ini jawabannya kan masih ada wanginya mulu, asal sabun nggak ada wanginya. Sabun yang itu fungsinya untuk menghilangkan kotoran. Kecuali kita pakai parfum. Imam disebutin mazhab Syafi'i boleh pakai sabun. Jangan ditambahin yang ada wangi-wanginya. Jangan tambahin. Jadi pakai sabun itu namanya sabun, fungsi sabun untuk menghilangkan kotoran. Tapi kalau sudah sabunnya bau wangi, bukan itu, bukan. Sabun itu fungsinya itu untuk menghilangkan kotoran. Kecuali menggunakan parfum, menggunakan wangi-wangian, itu nggak boleh. Ini mohon supaya itu bagaimana sih kita mau cari sabunnya nggak wangi ada? Kira-kira baunya mana nggak tahuan gitu. Jadi fungsi sabun itu sendiri yang kita tahu. Apa wangi atau tidak, pokoknya itu namanya sabun. Gak masalah itu. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Udah tadi udah dijawab. Saya rasa itu. Kemudian tadi saya ingin apa itu? Udah dijawab tadi. Itu gak batal gitu ya. Tetap tapi itu kena apa namanya fidyah, bukan dengan dam. Fidyah, terus seperti itulah. Kalau laki-laki apalagi lupa tadi kan, apalagi lupa. Kalau lupa ya udah nggak ngerti, nggak masalah apa-apa. Oh sengaja itu kena fidyah tadi, kena fidyah. Kayak orang kok ibu-ibu tahu-tahu kebuka orangnya nggak sengaja, apa itu langsung kena dam atau fidyah? Baca istighfar aja. Baca istighfar. Oh kebuka saya baca istighfar aja. Apa dam duitnya habis nih. Saya ingin meluruskan ini ada tadi yang tentang pelayanan di bandara. Jadi kalau tidak salah ya sejak tahun berapa itu diberlakukan sistem fast track. Jadi jamaah turun dari pesawat langsung masuk ke gate. Cepat sekali tuh, nggak ada, kita sudah nggak boleh lagi ada yang mau sholat lagi nunggu, kecuali memang bis apa boleh langsung masuk ke bis fast track Jeddah maupun Madinah. Jadi nggak ada lagi kita nanti ngantor dia antri dia apa mau mandi mau sholat juga ada. Kalau untuk pipis apa yang mungkin ya, tapi disegerakan
Karena apa? Karena ini aturan Arab Saudi sendiri untuk antrian jamaah dan negara lain yang sekian 5 menit turun, 5 menit turun, sehingga muncul ada kebijakan tentang fast track. Kalau nggak salah itu di tes kemarin ada soal tentang fast track ya. Iya, nanti keluar lagi loh, saya bocorin. Kemudian apa lagi? Itu tadi saya dengar tadi waktu penjelasan kalau ada jamaah di atas pesawat itu belum turun mau berangkat atau mau pulang dari Arab Saudi. Meninggal, wafat. Suruh pada diem-diem, petugasnya udah daripada ribut, mendingan diem, jangan ada yang ngomong. Ini menyalahi aturan internasional ini. Jadi ini kita jangan ikut-ikutan. Yang namanya petugas atau jamaah itu urusannya purser namanya. Jadi di pesawat di penerbangan itu ada yang namanya purser, bagian dia, urusannya dia. Mau dia nanti mau diem aja, mau turun transit di negara yang dilewati atau tidak, kita diem aja. Jangan kita yang nanti kalau kita di dunia secara internasional biar itu. Jadi kira-kira urusannya purser bukan urusannya pembimbing atau petugas haji. Kalau ada yang rapat di atas pesawat, udah dia yang menentukan nanti mau turun di negara itu atau mau biarkan aja itu. Dia sebenarnya yang salah nanti. Kira-kira itu dari saya. Selamat untuk kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim ahli dan Mas Yuto. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Pergi ke pasar beli pepaya, tidak lupa roti tawar. Terima kasih tim ahli, terima kasih fasilitator. Evaluator, sorry. Mohon maaf lahir dan batin. Jikalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jikalau ada kataku yang salah, jangan simpan di dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama fasilitator. Fasilitator mah. Foto bersama. Semua salah semua. Dari katanya fasilitator. Sudah siap kelompok 2. Ayo Abi. Oh, mungkin tamu tegenya mau di payung. Kita tos iya. Sukses untuk kelompok 2. Kelompok 1. Surah. Ya, mau foto dulu. Cepet ya. Udah. Mau pakai pointer? Pakai pointer nggak? Mau pakai pointer? Nanti ya. Pakai. Iya. Kita pinjemin. Kelompok terakhir. Kelompok 2 sudah siap? Ya, siap. Tunggu dulu, biar duduk dulu nih.